Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Fathul Bari juz 1 bab yang ke-7 Kitabut Tayammum, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Bukhari 334. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdurrahman bin Al-Qasim an Nabi an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Siti Aisyah bercerita, kharajna ma Rasulillah, kami pernah keluar bersama Rasulullah, diajak ikut perang fi ba'di asfarihi, di sebagian peperangan Nabi. Ada yang mengatakan 6 Hijriah, waswati Banil Mustalik, waswatil Muraisi. Dan ini nanti juga akan terjadi hadisul ifki, kabar-kabar bohong, berita hoak tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dihembuskan oleh orang yang tidak beriman. Siti Aisyah dituduh berselingkuh dan lain sebagainya. Kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Jadi kalau bisa, kalau kita punya keluarga itu keluarganya diajak sehingga pergi bersama, makan bersama. Jangan istrinya ditinggal di rumah terus, kasihan dia. Hatta idza kunna bil Baida, begitu kita pergi sampai di Baida antara Madinah dan Khaybar, au bidatil Jaisi, di belakang Dzul Khulaifah, in qata'idun li, ternyata putus kalung milikku. Kalung itu tidak seberapa harganya. Nabi itu sebenarnya kaya tapi hidupnya sederhana. Harga kalung itu cuma sekitar 21 dirham atau 1.260.000. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi, maka Nabi mencari. Wa qaman nas ma'ahu, demikian juga orang pada mencari. Walaisu ala ma'in, keadaan waktu itu enggak punya air. Fa atan nasu ila Abi Bakrin As-Siddiq faqalu, kemudian orang lapor kepada Abu Bakar As-Siddiq, itu kerjaan anakmu, kalungnya hilang, orang pada tertunda perjalanannya karena mencari kalungnya, sedangkan kita enggak ada air nih, bagaimana nanti kalau salat? Ala tara ma sana'at Aisyah aqamat bi Rasulillah wan nas walaisu ala ma'in walaisa ma'hum ma'. Faja Abu Bakrin, kemudian sahabat Abu Bakar, bapaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha, datang menghampiri Siti Aisyah wa Rasulullah, dan hal adapun Rasulullah. Waktu itu Rasulullah wadi'un, yaitu meletakkan siapa Rasulullah ra'sahu, kepada sirah, kepalanya Nabi. Ala bisa dibaca fakhdi, bisa dibaca fakhidi. Nabi meletakkan kepalanya, sirahnya di pahanya Siti Aisyah. Qad nama, tidur pulas. Ini alangkah sakinah mawaddah warahmah keluarga Nabi itu. Bayangkan seorang suami tidur di pangkuan istrinya, dan istrinya waktu itu mendapatkan nasihat dari orang tuanya dan lain sebagainya, tetap tidak bergerak, menjaga ketenangan tidur suaminya. Luar biasa ini, saling menjaga suami dan istri agar mereka tidur dengan pulas, aman. Kalau orang tidak boleh mengganggu orang yang sedang tidur pulas. Faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas. Kemudian sahabat Abu Bakar menasihati Siti Aisyah. Gimana kamu ini Aisyah, sampai perjalanan orang terganggu. Walaisu ala ma'in walaisa ma'hum ma'un. Itu enggak ada air lagi. Faqalat Aisyah, fa'atabani Abu Bakrin. Ya begitulah, sahabat Abu Bakar memberikan nasihat kepadaku. Mestinya namanya orang tua itu kan sayang. Ini mungkin karena saking bagaimana ya, sahabat Abu Bakar ini bertindak tegas kepada putrinya, tapi mestinya juga dipertimbangkan juga kasih sayangnya. Wa qala ma syaallah yaqula wa ja'ala yad'ununi bi yadihi fi khasirati fala yamna'uni min at-taharruk illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi. Siti Aisyah diam, tidak bergerak, khawatir suaminya bangun terganggu tidurnya.
Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma. Ternyata waktu subuh Nabi bangun dan enggak ada air. Akhirnya memang begitulah kalau Allah punya aturan. Fa anzalallahu ayatat tayammum, maka menurunkan siapa Allah ayatat tayammum kepada ayat tayammum. Surah An-Nisa ayat 43. Ini hikmahnya. Kalau kita sudah berusaha dan berdoa masih terjadi sesuatu, kita serahkan kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya diantaranya seperti ini. Allah menurunkan solusi apabila kita di suatu kejadian kita butuh untuk wudhu dan lain sebagainya, tidak ada air, maka boleh tayamum. Fatayammamu, maka silahkan kalau mau tayamum. Tapi Nabi itu selalu wudhu pakai air. Faqala Usaid ibnul Khudair, kemudian pemimpin orang Ansar yang disuruh mimpin pencarian kalungnya Siti Aisyah, sahabat Usaid bin Khudair ini menyampaikan, "Mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Masyaallah, barokahnya luar biasa Siti Aisyah. Keluarganya, anakmu sahabat Abi Bakar. Kalungnya enggak ketemu, ternyata Allah menurunkan solusi buat umat selanjutnya. Jika terjadi tidak menemukan air, maka bisa tayamum. Andai saja tidak diberikan solusi tentang tayamum, umat bingung bagaimana kalau tidak ada air. Ada air atau sakit tidak boleh kena air karena sakit panas atau terbakar dan lain sebagainya. Qalat fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alaihi. Kemudian setelah mau pulang, karena kita udah cari enggak ketemu, kita serahkan kepada Allah, udah berusaha, udah berdoa, ternyata kalung itu begitu onta dibangunkan, kalungnya ada di bawah onta, jatuh rupanya. Fa asabna al-iqda tahtahu. Kalung ketemu, Al-Quran memberikan solusi tentang tayamum. Begitulah hikmah dari sebuah kejadian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mengatakan Al-Maidah ayat 6 sebab kalungnya Siti Aisyah, sedangkan An-Nisa ayat 43 ini sebab kalungnya Asma. Dua-duanya benar, karena memang kalung itu milik Asma, milik kakaknya, dipinjam oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.